Nah, karena kan namanya manusiawi ya, basyariah, itu ada rasa kecil hati ya, aku udah disebut mendaku. Nah, ini yang kadang-kadang menimbulkan rasa manusia kita itu timbul, katakanlah dengki, kecewa. Nah, ketika itu muncul di hati kita, segera dilebur dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan dengan mengetahui ini kita berbuat baik, disebut itu adalah bonus ya, hadiah, tidak disebut lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati nasihat Masjid Fisabilillah, Ketua Masjid Fisabilillah, angkatnya, bapak-bapak, ibu-ibu, majelis taklim Masjid Fisabilillah, dan yang saya azimi pengisi acara kita pagi ini, yang terhormat Ustaz Muhtaqo MPDI. Pertama-tama, marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan nikmat, karunia, taufik dan hidayahnya. Pagi ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga bisa hadir di Masjid Fisabilillah dalam rangka sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian setiap minggu pagi. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu jemaah Masjid Fisabilillah yang dimuliakan Allah, pagi ini kita melanjutkan kajian subuh kita, yaitu mengambil kitab Tahrib buat Tarhib yang akan disampaikan yang terhormat Ustaz Muhtaqo MPDI. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi walituqa hatta nahat qulubuhum linahwihi wa min adimi sya'nihi lam tahwihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Yang saya hormati para ustadz, Imam Masjid Fisabilillah yang hadir tengah kita, ada Ustadz Nopi, Ustadz Khairuddin, Ketua Masjid Ustadz yang saya hormati, lupa namanya Ustadz Fikri. Ustadz Fikri, Abdullah Fikri. Memang Dewan Penasehat, Pak Haji, Ibu Haja, Ketua PGGR, dan jamaah sekalian, ibu-ibu yang hadir yang saya banggakan.
Alhamdulillah syukur pada pagi pertama di bulan Juli kita masih dalam keadaan sehat jasmani rohani. Alhamdulillah juga kita masih digerakkan dan bergerak untuk sama-sama melangkah di masjid yang kita cinta ini. Salawat atau salam kita aturkan ke baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan dan berharap kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebagai awalan ya, pembukaan itu awalan. Kalau di Al-Quran itu setiap surat pasti menyebut, dalam ayatnya pasti menyebutkan nama suratnya, kebanyakan kan. Contoh surat Al-Lahab misalkan, Tabbat Yada Al-Lahab juga menyebutkan nama Abu Lahab, Tabbat Yada Abil Lahabi wa Tab. Kemudian surat An-Nas, Qul a'udzu birabbil nas. Surat apa lagi misalkan? Takasur, Al-Hakumut Takasur. Surat Al-Fil, Alam Taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kemudian Allah mengajarkan dari nama-nama surat itu surat Al-Ikhlas, Pak. Coba Al-Ikhlas, Pak. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Soal ikhlas tidak menyebutkan kata ikhlas di dalam ayat-ayatnya. Ini mengajarkan kepada kita ikhlas itu Pak Bu ya, tidak harus disebut. Jadi itulah ikhlas Pak. Contoh kita misalkan penggerak masjid misalnya, tidak disebut, tidak apa-apa, karena Allah mengajarkan dalam surat Al-Ikhlas. Kalau ada Al-Ikhlas tidak menyebutkan kata ikhlas, karena memang Allah mengajarkan yang namanya ikhlas itu Pak Bu ya, kita berbuat sedemikian rupa tidak mengharapkan untuk disebut. Artinya apa Pak Bu? Kalau kita ada di garda terdepan, tidak disebut, tidak merajuk. Disebut itulah bonus ya, bonus. Bonus Pak katanya, disebut bonus. Ya Pak Heri? Ya, siap. Nah, karena kan namanya manusiawi ya, basyariah. Itu ada rasa kecil hati ya, dan aku udah disebut mendaku. Nah, ini yang kadang-kadang menimbulkan rasa manusia kita itu timbul, katakanlah dengki, kecewa. Nah, ketika itu muncul di hati kita, segera dilebur dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan dengan mengetahui ini kita berbuat baik, disebut itu adalah bonus ya, hadiah, tidak disebut lillahi ta'ala. Amin. Mudah-mudahan yang hadir jamaah di komplek kita semuanya ikhlas. Amin. Amin. Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut di pembahasan, ini melanjutkan judul kitab At-Targhib wa Tarhib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhibu fi qasris shalah. Ya, anjuran atau mengqasar salat. Kana sallallahu alaihi wasallam yukassiru fis safari taratan wa yutimmu ukhra wa yasumu taratan wa yuftiru ukhra. Bahwasanya
ya Rasulullah pernah bahwasanya karena ada siapa Rasul itu yuqassiru mengqashar salat, meringkas salat. Fis safari di dalam perjalanan. Tarotan sekali ya, sesekali. Wa yutimu ukhra dan juga menyempurnakan salatnya, artinya tidak qashar. Wa yasumu tarotan dan puasa sesekali, wa yuftiru ukhra dan sesekali juga mukah. Mukah itu apa? Mokel kalau bahasa kita ya. Bukan mokel bahasa apa? Bahasa ini ya, bahasa guyonan. Monyet kelaparan. Nah, lain itu. Itu mokel juga kan monyet kelaparan. Udah, tapi mokel adalah mukah. Mecah pose kalau bahasa kita. Nah, itu sesekali. Wakana dan ada aksara ahwalihi sallallahu alaihi wasallam ya. Fi'il atau af'alnya Rasul itu al-qasru wal fitru. Mengkosor dan mukah atau mecah poso dalam perjalanan. Itu sesekali. Tapi perjalanan di sini Bapak Ibu tentang jarak itu adalah jarak yang sangat jauh, misalkan 1 hari perjalanan. Mengenai apa syariatnya nanti ada di bab Safinatun Najah. Itu. Tapi yang penting apa sesuai syarat. Kalau kita balik ke dusun, dusun kita ada di katakanlah Muara Kelingi ya, itu belum bisa Pak ya. Misalkan kosong gitu. Sengaja berangkat dari rumah kan azan, Allahu Akbar, kita sengaja berangkat sampai Beliti berhenti, ya, sampai Masjid Agung Darussalam Beliti itu berhenti. Jamak sholat, jamak dan kosong sholat. Nah itu udah tujuannya adalah di Muara Kelingi. Nah itu tidak sah karena memang apa itu jarak tempuhnya itu belum kalau dua pos bahasa itu kan. Tapi kalau kita ke Palembang, ya kan, ke Muba, Sekayu, itulah tembus supaya Sekayu. Itu adalah qashar salat. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhibu fi sholatil jum'ah wa tarhibu min tarkiha. Anjuran melaksanakan sholat Jumat dan larangan bagi yang meninggalkannya. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini dalil sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati apabila diseru, dipanggil untuk melaksanakan sholat dari sholat Jumat, apa perintahnya? Fas'au ila dzikrillah, bersegeralah ingat kepada Allah. Artinya bersegera, cak-cek, ya, garcep untuk segera berangkat ke masjid. Berhenti, apa itu, segera berangkat ke masjid. Kemudian wadarul bai', tinggalkan jual beli, ini bagi pedagang. Ya, tinggalkan jual beli. Tutup warung sementara kalau ada kate yang nunggu kan, kalau ada yang nunggu buka terus. Dzalikum khairul lakum. Yang demikian itu adalah sebaik-baik kalian. In kuntum ta'lamun, jika kamu sekalian mengetahui. Ini ya, artinya bersegera. Gercep. Misalkan kita di sini sholat Jumatnya pukul 12:05 ya, 5 menit berarti kalau perjalanan istirahat pulang dan tempat kerja katakanlah, karena kita adalah sebelumnya bekerja, paling tidak jam 11:30 sudah bergerak balik. Nah, kita apa? Katakanlah kita ancer-ancer ya, waktu kita dari tempat kerja sampai rumah itu 15 menit. Maka paslah 11:30 kita pulang. Atau jam 11 kita balik. Kalau memang kita sempat sholat di masjid dekat rumah. Jangan mepet Bapak-Bapak sekalian. Misalkan kadang-kadang mepet kan,
jam Jumat zuhur masuk itu jam 12.10 menit. Tapi dia balik nak niat nak Jumatan di rumah nian kan. Nah, dia pulangnya jam 12 kurang 10 menit. Terburu-buru, Pak. Karena terburu-buru akibatnya bisa fatal. Ya, takutnya ya nama jalan perjalanan kan kepleset. Enak kalau kepleset dari jalan kaki, kepleset naik motor. Ya Pak Siswo, dari Kayu Arah sini berarti berapa Pak Siswo? Kalau lagi Kayu Arah Pak ya, kalau lagi di dalam ya dosa Jumat Pak, zuhur Pak, kan tautan Pak ya. Lagi dinas, lain Pak ya. Kalau kita sholat di tempat kita gawe tidak masalah ya. Misalkan ini adalah kadang-kadang kan apalagi Pak Hari ya, dari Beliti ke sini buru-buru, jangan Pak, karena harus konsentrasi nyopir motor Pak. Kalau tidak konsen bahaya. Apalagi di pom bensin Pedang gitu ya. Itu kan kecil jalannya. Apalagi terpepet banyak truk. Aduh. Kalau tidak ini hati-hati. Ini adalah menunjukkan kehati-hatian. Fas'au ila dzikrillah ya. Bersegeralah ingat Allah, artinya kita segera siap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man irtasala yaumal jum'ah wa masya min tibin ingkana indahu wala bisa min ahsani siyabihi thumma kharaja hatta ya'tiyal masjidah fayarka'u ma badalahu walam yu'di ahada thumma ansota hatta yusalli kana kafaratan lima bainaha wa bainal jum'atil ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Man irtasala yaumal jum'ah, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, ini di sebelum melaksanakan sholat Jumat, sebelum berangkat Jumat, mandi dulu. Wa massa tibin, dan memakai wangi-wangian, pakai minyak wangi, ingkana indahu, jika ada di sisinya ya. Karena kalau mandilah bersih, dan memakai minyak wangi. Kalau ada juga tidak apa-apa ya. Ingkana indahu. Wala bisa min ahsani syabihi, dan memakai pakaian yang terbaiknya. Yang terbaik, bukan yang baru, Bapak ya. Bapak ya, bukan yang baru, yang terbaik. Yang terbaik misalkan kita baju putih ya baju putih. Yang terbaiknya baju batik, baju batik. Yang terbaik pokoknya, bukan yang terbaru. Kalau terbaru tuh pas Idul Fitri biasanya. Iya Bu ya, zaman kecil aku dulu, ini cerita lagi Ustaz Fikri. Zaman kecilan kita dulu ya, beli baju baru itu pas hari raya tok dulu ya. Kalau sekarang hampir tiap bulan paket, aduh. Kalau zaman kita dulu itu pas kalangan pulau kan, misalkan hari raya hari Minggu misal, hari Minggu hari raya, kalangannya hari Jumat, ramai Pak, kalangan busut dari baju baru. Wah, dan tuh ada di ini, tidak ajak tidur. Nak bisa pakai baju baru, lepis baru, celana baru. Nah, itu zaman kecil kita dulu. Pak, alhamdulillah zaman kecil anak-anak kita sejahtera kalau kan bahasanya. Sejahtera dalam artian baju baru tinggal check out. Nah, tinggal check out ting. Ya, hati-hati kalau HP dipegang anak-anak, check out rego 2 juta. Mending pala gitu. COD Pak berapa? 2 juta. Aduh, letak pala. Nah, ini pentingnya hati-hati HP kalau ada anak kecil, kalau lagi dia megang dipantau lagi buka Shopee ya, check out yang yuk lagi ada duit udah ganti nama macet barangnya itu. Jadi memakai pakaian yang terbaik, bukan terbaru, yang terbaik. Di sini keterangan terbaik. Ini kenangan masa kecil dulu. Tidak Pak? Atau Pak Hari dulu, tiap hari mungkin. Tsumma kharaja, kemudian keluar rumah ya, hatta ya'tiyal masjidah, sehingga sampai masjid, fayarka'u ma badalahu, kemudian dia melaksanakan sholat ya semampunya,
walan yu'di ahadan, dan tidak nyakiti seseorang. Artinya di masjid dia kalem, tidak menyakiti seseorang. Suma ansota, kemudian dia diam, tapi hatinya zikir. Ya, maka ketika kita di masjid, ada sebagian yang mengajar ulama mengatakan niatnya iktikaf. Ya, iktikaf. Saya iktikaf pas selama waktu saya di masjid ini. Ya, selama kita nunggu waktu masuk Jumat, mendengarkan khutbah, ini kan terhitung iktikaf sampai kita keluar. Jadi double-double pahalanya. Pahala sholat Jumat, pahala dengar khutbah, pahala iktikaf, wah Masya Allah, double-double. Karena kafarotan itu adalah merupakan kafaroh. Artinya kafaroh itu untuk nebus ya. Lima bainaha wa bainal jum'atil ukhra, antara masjid sekarang sampai masjid berikutnya. Gitu Pak ya. Ketika jadi kita ketika kita mandi persiapan sholat Jumat. Nah, persiapan sholat Jumat ada pahalanya. Ya, apalagi melaksanakan sholat Jumat. Maka Al-Quran fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala sami'tu nabiyakum, saya mendengar Nabi Yakum sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda. Faqala, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa taroka salasat juma'in tahawunan tabi'a ala qalbihi, wa fi riwayatin man tarokal jum'ata salasan min ghairi udrin fa huwa munafiq. Man barang siapa taroka salasa Jum'atin, meninggalkan 3 Jumat, ya, meninggalkan 3 Jumat berturut-turut, naudzubillah. Tahawunan, karena sengaja, meremehkan lah, tahawunan itu sengaja meremehkan. Tabi'a ala qalbihi, maka Allah mengecap pada hatinya, artinya distempel. Ini stempel baik, artinya stempel jelek. Ada yang mengatakan stempel kafir, ada yang mengatakan banyak. Kemudian ini wafi riwayatin, dan dalam riwayat lain, man taraka jum'ata salasan. Barang siapa meninggalkan sholat Jumat 3 rakaat berturut-turut min ghairi udrin, dengan tanpa udzur, tanpa alasan, ya. Berarti alasan tiba-tiba tidak sholat, sakit dah, dalam perjalanan tidak, lagi tugas luar tidak. Nah, tapi dia tidak laksanakan salat Jumat, bahwa munafikun, maka dia adalah munafik. Naudzubillahi min dzalik. Wa fi ukhra, dalam riwayat lain ini lebih kejam lagi ya, kalimatnya lebih tegas ya. Faqad bari'a minallah. Artinya kalau faqad bari'a minallah ini, maka sungguh-sungguh dia terbebas dari Allah. Ya, naudzubillah. Kalau terbebas itu dilepas oleh Allah. Kalau dilepas, kalau bahasa Jawa dilulu, dijarno, didiam ke. Nah, ngapa terserah, itu dilepas namanya bari'ah. Ya. Naudzubillah min dzalik. Bapak-bapak, mudah-mudahan sesibuk-sibuk kita, serumit-rumit keadaan kita, apa istilah itu, segalau-galaunya gitu, galau ya, bukan gale-gale, galau artinya yo. Setiap kita pasti galau ya Pak ya, ekonomi kan galau kadang-kadang. Segalau-galaunya kita, jangan sampai kita meninggalkan sholat Jumat, terlebih sholat 5 waktu. Karena kalau 3 hari berturut-turut itu capnya. Kecuali tadi ada kecualian ya, dalam perjalanan jauh ya. Dulu saya masih kecil itu kan di ladang Pak, di Dumeh. Jadi man Jumat tuh ke dusun, senangnya. Saya berangkat Mbak tuh ngajak ke dusun tuh jam 9 pagi berangkat ke dusun. Di Sukamerindu dusunnya. Wong Jawa yang ada di Sukamerindu tuh Mbakku waktu itu. Nah, ke dusun. Iya, karena Sukamerindu kan wong
rumah panggung-panggung. Kami di ladang, nunggu umum. Ingat nih ajaran Monggo itu, kalau kalau Jumat itu pasti kerjanya hanya sebatas biasa, tidak ngoyo. Artinya jam 9 siap-siap berangkat ke dusun. Sampai dusun kan karena agak jauh ya, hampir sejam. Sampai dusun tuh jam 11 lewat. Siap-siap langsung ke masjid, sholat. Itu artinya apa? Gembira dengan adanya sholat, dengan adanya hari Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Pak, hadis pertama dan kedua ini adalah pertama itu memakai wangian. Nah, yang kedua ini adalah bagi yang meninggalkan. Ya, larangan. Nauzubillahi min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. At-tarhibu min tahtir riqab. Larangan melangkahi pundak. Melangkahi pundak nih Bapak-bapak ya, melangkahi pundak. Qala sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi yatahatta riqaban nas yaumal jum'ati wa yufarriqu bainal isnain ba'da khurujil imam kajazil kusbihi finnar. Innal ladzi, sesungguhnya orang, yatahatta ar-riqaba, artinya melangkahi pundak. Riqaban nas, pundak manusia, pundak yaumal jum'ati, pada hari Jumat, yufarriqu bainal isnain, kemudian memisahkan kedua orang, ba'da khurujil imam, sebelum imam itu turun dari khutbah, ya. Kajazi kusbihi finnar, maka dia diumpamakan menunggangi punggung yang terbuat dari neraka. Ini Bapak yang Bapak ya yang pas sholat Jumat, maka penuhilah barisan depan terlebih dahulu. Tapi di sini Pak ada kategori, artinya kita tuh kan artinya melangkahi pundak itu aja apa? Kita nyerobot ke depan. Maka kata geser wong. Nah, di kita ya, kejadian di kita, kejadian kebiasaannya, itu kadang-kadang jamaah ini tidak ke depan dia. Nah, belakang dulu lagi lah depan. Bagaimana solusinya? Kan banyak kosong, tidak apa-apa ke depan, selagi tidak melewati ini pundak. Tidak apa-apa. Karena memang penuhilah barisan depan, ya, penuhilah barisan depan. Tapi ketika depan tuh larapet, barisan dua tuh agak slow, agak rapat dikit, nah kita makso nak di barisan pertama. Nah itu yang tidak boleh. Itu dianggap melangkahi pundak. Nah itu yang tidak boleh. Untuk lebih detailnya nanti di Safinatul Majah. Lebih detailnya gambaran-gambaran Pak ya. Jadi itu adalah etika. Misalkan barisan pertama ini ada yang kosong, barisan kedua ini agak sempit, tapi ada selang. Itu boleh, tapi dengan sopan. Mas, atau nepuk dulu, maju, atau nyuruh dia maju. Itu adalah lebih sopan. Jangan tiba-tiba, tiba-tiba, wah, askar, jangan seperti askar ini. Itu bapak-bapak sekalian ya. Artinya ada etikanya. Melangkahi bukan melangkahi sih, ya melangkahi pundak daripada yang lagi duduk. Ya. Apalagi imam masih khutbah. Maka kita yang tahu, malamnya tahu kan hari ini, malam begini, maka kita penuhi barisan depan. Kasihan Pak Kamto kayak ngomong terus, ayo penuhi barisan depan, si Iwan. Ayo penuhi dah. Kita caca tidak tahu baik. Itu
mengapa kita dianjurkan di bagian depan? Agar saudara kita yang datang belakangan tidak sampai menggeser pundak kita. Maka kita ke depan, dia akan ke belakang. Jadi yang boleh melangkahi pundak itu adalah ketika baris depan masih kosong. Itu pun dengan etika. Tidak langsung meloncat, tidak langsung maksa geser dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhibu fi ghuslil jum'ati. Anjuran mandi di hari Jumat. Nah, mandi Jumat. Qala sallallahu alaihi wasallam, innal ghusla yaumal jum'ah. Ini untuk kalau mandi ini lanang tina bisa Bu ya. Kalau tadi lanang kele kan berangkat Jumat lanang Bu ya. Ada kalau mandi ini seluruhnya bisa mandi ya. Innal ghusla yaumal jum'ah layasulu khotoya min usuli sa'ri istilalan. Sesungguhnya mandi di hari Jumat ya, itu mengalirkan dosa-dosa min usuli sa'ri istilalan ya, dari pokok rambut ke bawah. Nah, itu mengalirkan dosa-dosa kita. Jadi mandi di hari Jumat, aku niat mandi hari Jumat sunnah lillahi ta'ala. Saya niat mandi hari Jumat sunnah lillahi ta'ala. Jadi kita mandi itu seakan-akan pahalanya itu adalah mengalirkan khotoya. Khotoya itu adalah kesalahan-kesalahan. Banyak kesalahan dalam harian kita kan, mungkin ngomong tidak sengaja bercahut, tidak, itu kan suatu kesalahan yang sifatnya disengaja atau disengaja akan mengalir. Ya, mengalir dari pokok rambut, dari ujung rambut sampai bersih. Itu adalah hikmah atau fadilah keutamaan mandi di hari Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhibu fi sholatil idain wallahu ta'ala. Ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Tarko yang telah menyampaikan berbagai macam tema. Yang pertama tadi masalah kosong, jamak, dan dilanjutkan dengan keutamaan dan larangan untuk hari Jumat. Kepada Bapak, Ibu, jika ada yang ingin disampaikan, kami persilakan. Silakan Pak Fendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Khutbah ceramah. Khutbah. Baik. Kalau kita masuk masjid sedang
lagi adzan, apakah kita langsung sholat sunnah atau mendengarkan? Bagusnya mendengarkan dulu. Tentunya kekhusyuan kita ketika melaksanakan sholat. Ketika pas Allahu Akbar lagi sholat kan, adzan asyhadu an la ilaha illallah. Nggak sengaja kita jawab pulau kan. Posisi lagi sholat nih, batal sholatnya kan. Jadi diajarkan untuk mendengarkan dulu baru sholat. Kemudian yang kedua, ketika khutbah sudah naik di atas mimbar, kita baru datang. Apakah kita sholat sunat dulu atau langsung duduk? Nah itu versinya banyak. Kalau dia bisa khusyuk melaksanakan sholat, tidak apa-apa sholat dulu. Tapi kalau dia khawatir kekhusyuannya itu terganggu, bukan terganggu, terpecah karena posisi khutbah kan, nah dan kan dia langsung duduk. Apalagi soalnya pas depan imamnya kan, yang khutbah memang setembakan, Allahu Akbar. Nggak sengaja Pak, mata tuh bertatapan. Wih. Yang mana kira-kira? Makanan itu kan, ada sengaja bertatapan. Kita akan menimbulkan kekhusyuan atau rasa lemak gitu kan. Nah, maka dianjurkan duduk. Tapi tergantung di keyakinan hati kita. Ya, keyakinan hati kita untuk yakin sholat sunnah ataukah ini. Namanya juga kan sunnah. Itu bisa kita langsung duduk, boleh kita laksanakan. Jadi diarahkan kepada keyakinan kita apakah terganggu ataukah tidak. Tapi kalau adzan tadi ya dengarkan dulu karena memang ada sunnahnya juga mendengarkan adzan, menjawab adzan sesuai dengan kalimat-kalimat yang diucapkan pada adzan. Asyhadu an la ilaha illallah, kita ucap asyhadu an la ilaha illallah. Cuman pada subuh baik kan, as-shalatu khairum minan naum, dijawab sadaqta mabarata wa ana ala dzalika minasyahidin. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Gong dan Bapak Endi. Ada lagi dari ibu-ibu? Silakan. Ibu. Sholat sunnah. Oh, pas adzan. Oh, dilanjutkan Bu. Ya dilanjutkan ya, karena mendengar adzan juga hukumnya sunnah juga. Sementara kita sudah melaksanakan sholat sunnah, yang sebentar lagi juga selesai, yang sudah dimulai. Wong adzan, ya kita lanjut. Ya, kita lanjut. Sunnahnya lanjut. Jangan berhenti Kak, kalau berhenti sayang Bu. Pahalanya hilang kayak. Nah, itu. Lanjut ya. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Ustaz Mutagong. Oh, silakan. Oh, udah kelihatan. Kelihatan. Maaf. Oh, kita pas sholat zuhur baru dapat serakaat adzan asar. Ah, itu maksudnya. Baik. Ketika kita melaksanakan sholat zuhur dan masih di waktu sholat zuhur, sah sholatnya. Walaupun pas rakaat 1 adzan, ya, tetap kita lanjut. Sah sholatnya. Yang tidak sah itu latau adzan, kita sholat zuhur. Nah, tidak sah ya. Latau adzan asar nih. Kita Allah zuhur kan cepat tadi. Nah, maka untuk menghindari itu sholatnya jangan mepet waktu zuhur. Misalkan Ibu sholat zuhur asar jam 15.30 menit. Nah, dari jam 12.13 menit ke 15.30 menit kan banyak waktunya tuh. Nah, mungkin karena kesibukan mungkin ada teman kita mepet
di jam 15:29 misalkan, oh masih ada semenit lagi nih, tidak apa-apa, sholat kan, yang penting melaksanakan sholat. Cuman karena buru-buru tadi kan, kekhusyuannya akan terganggu dan nanti akan ketemu sholat asar. Tetap sah ketika kita takbiratul ihram ya, Allahu Akbar, itu masih di waktu duhur. Tapi manlah semenit itu ya, jangan sampai nian Bu, itu. Itu Bu, sah sholatnya Bu, tetap dilanjut. Oke, terima kasih. Ada lagi Bu-ibu? Yang biasa gerak mepet itu asar maghrib. Siapa lagi? Ada lagi? Ya, Silakan, silakan Bu. Apa Bu? Bagi perempuan, sholat Jumat, sunat Jumat, berlakunya yang mandi tadi Bu, mandi, kemudian menyiapkan mungkin ya minyak wangi, yang sifatnya bisa kita pakai bagi perempuan. Kalau pakai baju yang terbaik, bukan yang baru Bu ya, yang terbaik, menghormati hari Jumat. Tidak apa-apa Bu. Yang tidak boleh kan sholat Jumatnya kan, ibunya sholat duhur. Tapi ada sholat duhurnya ibu-ibu juga di masjid bertepatan berbarengan dengan sholat Jumat. Itu ada juga, tidak apa-apa. Cuman di daerah kita ini tidak ya. Tapi di daerah Jawa itu ada memang ibu-ibu juga sholat, tapi dia duhur. Cuman barengi dengan sholat Jumat ada. Jadi sunah-sunah yang dilakukan adalah seperti mandi sunat hari Jumat. Nah, kemudian pakai wangi-wangian itu tetap berpahala. Karena hal kebaikan sebiji sawi pun seberat biji sawi akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, Bu. Demikian kajian kita subuh ini. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah merespon apa yang disampaikan oleh Ustaz Mutako. Semoga ini menjadi ilmu dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.